قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin tercurah kepada Nabi akhir zaman, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, kesempatan subuh hari ini seperti biasa kita melanjutkan pengawasan Ahad pagi kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pembahasan terakhir telah kita bahas mengenai pengertian azan, iqamah, lalu keutamaan azan, sampai perbandingan antara seorang muazin dan imam. Juga kita bahas kapan sejarah disyariatkannya azan, lalu terkait pula dengan masalah hukum. Kali ini kita ulang lagi hadis yang kemarin belum kita bahas, hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Dibaca lagi hadis yang pertama. An Abdullah bin Zaid bin Abdullah Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimur rajulun faqala taqulullahu akbarallahi akbaru fadhakaral adana bitarbi'it takbiri bi ghairi tarji'in wal iqamata furada illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataituhu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin al haditha akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu berkata, waktu saya tidur saya bermimpi ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis shalah. Ia berkata, ketika telah subuh aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar. Al-hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sahih menurut Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Kita lihat hadisnya.
dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu. Qal, ia mengatakan tafa bi wa ana naimun rajulun. Ia katakan, Abdullah katakan, ada seorang yang mengelilingi aku, yaitu mendekatiku di sekelilingku, dan saat itu aku sedang tertidur. Berarti dia ceritakan tentang mimpinya. Maka ia berkata, takul, fakal, takul. Orang tadi yang muter-muter tadi dekat dengan Abdullah itu katakan kepada Abdullah, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakarul adzan. Lantas diucapkanlah kumandang azan. Bi tarbi'it takbir. Takbirnya diucapkan 4 kali. Tarbi'. Ya, azannya yaitu pada saat takbir diucapkan 4 kali. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar. Bi ghairi tarji'. Kalimatnya tidak perlu diulang, yaitu pada saat kalimat asyhadu alla atau 2 kalimat syahadat. Maksudnya ketika ucapan kalimat syahadat, ada yang ucapkan gini, dalam riwayat yang lain, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu suaranya khafat, pelan dulu. Terus dikencangkan lagi, dikeraskan lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya tarji'. Pengulangan kalimat syahadat. Pertama itu disebut pelan, yang kedua disebut keras. Ada tata cara azan seperti itu. Sebenarnya ada 2 model azan. Namun biasanya yang kita gunakan itu yang pertama ini. Dari Abdullah bin Zaid. Gak usah buat yang aneh-aneh. Maksudnya memang ada seperti itu. Namun kalau kita terapkan, coba apa yang terjadi, jamaah nilai gimana? Bingung. Wah, ini Pak Parjo ini apa-apaan lagi ini, ketua alirannya sudah bukan lagi alirannya yang ini, benar ini. Padahal ya laksanakan hadis. Namun karena jamaah yang nggak paham kayak gini, nggak ikut pengawasan ahad pagi, ya nggak paham. Tapi jenengan baca itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan tuntunan. Namun masyarakat belum paham walaupun benar. Ya. Tapi ada yang sudah kita laksanakan sudah benar, nggak usah cari-cari masalah. Jadi laksanakan seperti hadis Abdullah bin Zaid, yaitu 4 kali takbir tadi, syahadatnya ya seperti biasa kita itu ucapkan. Terus wal iqamata furada. Iqamah ucapannya 1 kali 1 kali. Illa, kecuali pada bacaan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan pada kalimat apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali kan? 2 kali. Qal falamma asbahtu, Abdullah mengatakan ketika datang pagi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ru'ya haqqun. Sesungguhnya seperti itu adalah mimpi yang benar. Mimpinya siapa tadi? Abdullah. Siapa yang benarkan mimpinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman ini kira-kira bisa diterapkan? Siapa yang benarkan coba? Pak Sudar mimpi. Ya, katanya ada laki-laki datang ke saya, wongnya soleh, jenggotan,
pakai pecis. Dia suruh saya baca astagfirullah 1000 kali, utangku besok bisa lunas. Terus datang ke masjid, para jamaah sekalian, saya baru saja mimpi ketemu tiang soleh pakai pecis putih, sorban, melingkar ini, terus jenggotan. Enggak, ini dalam mimpi ini diceritain, disampaikan ke jamaah. Ya, terus sampaikan ke jamaah seperti itu. Coba jamaah, ayo amalkan. Itu yang membenarkan cuma ahli nujum. Ini benar nggak diterapkan kayak gini? Oh, nggak benar. Kenapa? Mimpinya tidak ada yang membenarkan. Kalau ini Abdullah dikatakan oleh Rasulullah SAW, mimpimu itu Abdullah itu benar-benar mimpi yang bisa diterapkan. Itu mimpi yang benar. Sekarang Rasulullah SAW tidak ada. Mau datang ke kubur Rasul juga tanya Rasul, ya nggak bisa. La yasma'u du'aakum. Orang yang meninggal dunia itu nggak dengar doa-doa kalian lagi. Sudah. Walau sami'u mastajaba lakum. Kata Allah ini. Kalau dengar pun mungkin nggak dikabulkan. Minta doa pada Rasul atau bicara dengan Rasul, kalau dengar pun, kalau itu doa dikabulkan nggak? Oh, nggak bisa kabulkan doa itu. Orang yang sudah mati itu nggak bisa. Orang yang sudah meninggal dunia dalam kubur nggak bisa ngabulkan doa. Mengabulkan doa kita nggak bisa. Nah, sekarang dikatakan lagi riwayat yang lain, ketika azan subuh wonten tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Terus dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ada lagi di bawahnya Pak, dari Ibnu Khuzaimah. Iya. Wali ibni Khuzaimata an Anasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naumi. Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, termasuk amalan sunnah apabila muadzin pada waktu fajar setelah membaca hayya 'alas shalah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Baik. Dia mengucapkan juga setelah ucapan apa? Hayya 'alal falah. Apa di situ ucapan setelah itu? Kalau sholat subuh, kumandangkan lagi as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada lanjut tidur. Namun kenyataannya kalimat ini dengar nggak? Dibalik. Tidur lebih enak, apalagi dingin-dingin, apalagi ngangge selimut daripada sholat. Sholatnya dipanjang, sholatnya nggak dipanjangin, tidur gitu, naum Sampai mimpi lagi. Baik, sekarang kita lihat hadisnya. Hadisnya tadi ada 3, ya. Ada di situ juga tambahan as-salatu khairum minan naum. Nanti para ulama berbeda pendapat tentang riwayatnya, apakah ucapan as-salatu khairum minan naum itu didapati di awal azannya, yaitu azan awal ataukah azan kedua. Karena azan di masa Nabi SAW itu ada 2 kali, sebelum subuh masuk dan saat subuh masuk. Kalau diterapkan di Mekah Madinah, jadi setengah jam sebelum subuh itu sudah ada azan. Oh, itu belum azan subuh itu, untuk bangunkan orang-orang tahajud. Kalau ini diterapkan di tengah kita tuh dikira muazinnya itu lali paling jam iki lagi jam 3:30 kok wis azan ya.
Nah, ini harus disosialisasikan dulu. Diajarkan dulu ke jamaah. Kalau mau terapkan 2 kali azan subuh, pokoknya apa-apa nih harus sampaikan dulu. Mau ganti cat masjid saja nyampaikan dulu kan? Ya toh, catnya saking hijau ganti apa? Biru. Itu beritahu dulu apa langsung? Diinformasikan. Nggak bisa takmir tuh seenaknya saja langsung ganti itu cat saja kayak begitu. Coba lihat, baru cat masjid loh ini. Karpet beritahu juga nggak ke jamaah? Harus beritahu juga. Mau ganti kayak gitu saja. Ini mau kasih ajaran baru lagi yang mereka belum pernah kenal, ya mesti ada sosialisasi dulu. Itu kalau dengan masyarakat seperti itu. Apalagi masyarakat kita itu malas ngaji, malas nimba ilmu. Kebanyakannya itu sok pinter, sok tahu, padahal orang sekolah. Nah, adapun tadi keterangan tentang mimpi tadi sudah disebut. Sekarang kita lihat faedahnya berarti. Ya, faedah saking hadis. 1. Hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan disyariatkannya azan. Apa fungsi azan kemarin beda dengan iqamah apa? Pertanda waktu Kalau sholat sudah azan tiba. apa fungsinya? Untuk menandakan masuknya waktu sholat. Kalau iqamah kemarin? Sholat akan dilaksanakan. Untuk sholat sudah didirikan. menandakan sholat akan didirikan. Itu saja. Kita tidak perlu buat fungsi-fungsi yang baru dari azan dan iqamah. Contoh misalnya para ulama itu bahas apakah saat bayi itu baru lahir itu perlu diazani, diiqamahi. Pendapat yang tepat tidak perlu. Wah, berarti dia ketika lahir nggak dengar nama-nama Allah. Ya bukan cara seperti itu, cari cara lain lagi. Mau diazani, diiqamahi, kalau ketika kecil juga nggak dididik, coba gimana coba? Nggak disuruh TPA, nggak diajarkan Quran, itu jadi anak soleh kayak gitu. Walaupun bolak-balik itu setiap pagi itu bapaknya langsung azani lagi gitu, diiqamahi. Ya, setiap pagi lah, nggak usah pas lahir saja coba. Ya, ketika besar jadi anak soleh? Hah? Walaupun nggak ada jaminan kayak begitu. Begitu pula ketika memasukkan jenazah dalam kubur, tidak perlu mengazani dan mengiqamahi. Biasanya ketika sudah masuk lalu diazani, ketika sudah masuk juga diiqamahi sekalian. Tidak perlu, karena jenazah pun ya mau diazan, diiqamahi tidak manfaat untuk dia. Ya fungsinya juga dia nggak sholat lagi, betul. Juga dia tidak dengar seperti itu. Manfaat untuk dia adalah ketika pihak keluarga atau orang-orang sekitarnya itu memberikan amal soleh untuk dia. Contoh, doakan dia. Contoh, pihak keluarga menyedekahkan, bersedekah atas nama jenazah tadi. Misalnya ini punya uang ini, terus dituku lemah untuk bangun masjid misalnya. Atas namakan siapa? Ini atas namakan yang tadi, jenazah tadi yang sudah meninggal dunia. Boleh, manfaat. Itu namanya kirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu masih dibolehkan, ada dalilnya. Namun kalau mengazani, mengiqamahi, enggak lagi. Enggak manfaat untuk jenazah tadi. Termasuk juga ada yang ketiga lagi, biasanya itu kalau mau berangkat haji, itu mau keluar, ya diazani dulu dan diiqamahi juga. Ya, ini mau keluar ini,
azankan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak perlu juga. Nggak usah buat syariat baru. Ibnu Mas'ud katakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Diajarkan prinsip ini sahabat Ibnu Mas'ud. Ikuti saja tuntunan Kanjeng Nabi. Jangan buat ajaran yang nggak ada tuntunan. Faqad kufitum, maka ajaran Kanjeng Nabi itu sudahlah cukup bagi kita. Dan kalau mau diamalkan, Masya Allah, ajaran Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Banyak yang belum kita amalkan. Mau terapkan 24 jam itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu mungkin kita baru laksanakan berapa persen? 2 bangun tidur saja paling lupa ini baca apa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paling tadi itu lupa tadi. Langsung saja, wah warak mising langsung lah. Ya, itu sudah lupa lagi. Belum masuk masjid tadi. Ada lagi. Tadi masuk masjid langsung duduk, nggak tahiyatul masjid. Nanti ganggu temannya. Oh, enggak juga, mereka biasa-biasa saja, gawe alasan. Sholat kok ganggu. Nggak ada yang kita nggak ganggu orang juga bisa di belakang sana juga bisa. Nggak usah berdakwah. Iya toh, tahiyatul masjid enggak. Ya, zikirnya juga kurang bar sholat. Cuma mikir utang saja. Waduh, sesuatu ono pikiran yo pas Senin ya Allah, iki kepiye iki akhir bulan. Apalagi aku wis pensiun, iki bingung lagi ya Allah. Arep bojo bisa. Itu saja zikir saja kurang. Belum lagi nanti di waktu duha. Belum lagi siang, belum lagi sorenya, belum lagi malamnya. Belum lagi nanti numpak kendaraan, numpak motor misalnya. Apa doa naik motor coba? Lali toh, langsung saja ngegas ngebut. Enggak kelingan umur loh coba itu. Malah yang nom-nom itu jalannya rindik, saya simbah-simbah iki buanternya bukan main. Naik motor saja nggak baca zikir tadi. Cuman subhanallah. Cuma subhanallah aja. Subhanallah. Ada itu. Banyak sekali tuntunan Nabi SAW yang kita tidak amalkan itu, coba lihat. Betul nggak? Ya, betul. Yang lain-lain yang nggak ada tuntunan, wah semangat sekali itu. Wah baca zikir ini sekian ribu kali. Wah baca Asmaul Husna ini sekian ribu kali lagi, ribu-ribuan. Yang tadi cuma 1 kali saja itu nggak diamalkan coba. Ya kan 2 masuk masjid kan cuma baca 1 kali aja kan bacaannya, itu nggak diamalkan. Yang 1000 kali, 10.000 kali, wah giat sekali itu. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki. Orang suki-suki malahan. Karena baca terus. Yang tidak ada tuntunan itu kita sibukkan. Yang ada tuntunan kita nggak pernah pelajari loh. Apalagi mau amalkan. Malah dimusuhi. Maka untuk azan, kembali ke azan dan iqamah, cukup praktekkan seperti tuntunan. Sudah cukup. Gak usah nambah-nambah lagi. Maka tadi misalnya apa? Azan iqamah ketika bayi lahir, ya sudah nggak usah. Apalagi tadi ketika memasukkan jenazah dalam kubur, nggak usah. Apalagi tadi mau berangkat haji, mau dilepas itu azan iqamah lagi, nggak usah. Nggak usah buat sesuatu yang baru. Harusnya nanti ada lagi. Wah anaknya mau diwisuda, wes mau berangkat, wah azan iqamah lagi, wah tambah lagi syariat baru lagi. Mau nikah lagi, wah ini mau diboyong ini, wah sekalian ini bagus ini. Alhamdulillah. Azan iqamah lagi. Banyak sekali syariat-syariat dibuat-buat lagi nggak ada tuntunan. Makanya kaidah dasar untuk beragama itu bapak-bapak sekalian, ini kaidahnya. Hukum asal ibadah itu tidak boleh lakukan dahulu. Sampai ada dalil. Ringkasnya, hukum asal ibadah itu haram. Apa maksudnya? Tunggu, belajar dulu, dapati dalil, baru dilakukan. Nggak ada dalil haram.
Oh saya mau azani tadi. Oh ini anak saya mau pergi wisuda Ustaz. Kan bagus. Pak nggak boleh. Asalnya haram sampai Bapak ada dalil. Nggak ada dalil berarti nggak boleh. Bukan kaidahnya hukum asal ibadah boleh-boleh saja semuanya. Kalau kayak gini hancurlah agama kita. Tiang Giri Purwo, Giri Cahyo beda nanti ibadahnya. Padahal cuma beda desa saja. Dengan Giri Sekar beda lagi. Kenapa? Wah, kita akan beda perasaannya masing-masing. Yang situ ini syariatnya beda, yang sini lagi beda. Buat sendiri. Wah, saya nggak mau zikir ba'da sholat, saya mau sebelum sholat saja. Saya keraskan tuh zikirnya pakai pengeras suara. Sebelum azan lagi coba. Oh kenapa kayak gitu Pak? Oh pokoknya ini yang bagus. Oh ternyata datang ke Giri Sekar, datang ke Giri Soko beda lagi. Hancur nggak agama kayak gitu? Hancur. Gak usah datang Nabi harusnya. Ya sudah buat Nabi sendiri. Nanti Giri Soko punya tuntunan sendiri. Ya Pak Sudarnya itu jadi nabinya misalnya. Giri Purwo punya tuntunan sendiri, ada nabi sendiri lagi. Hancurnya agama ini kayak begini kalau kita terapkan dicoba. Yang Giri Karto sendiri lagi, ya. Yang Kerambil Sawit lagi sendiri, ya kan? Oh kenapa kayak gini? Oh kita punya nabi-nabi sendiri. Nggak tahu nih malaikat siapa yang datang ke dia, yang ini juga nggak tahu malaikat siapa, yang itu juga nggak tahu malaikat siapa. Malaikat Israel. Coba, hancur nggak agama kayak gitu? Malik Ya. Berarti apa tadi kaidah dasarnya? Hukum asal ibadah itu haram. Nggak boleh lakukan dulu. Sampai datang dalil. Itu kaidah dasar. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai datang dalil. Itu tulis besar-besar itu. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil. Beda kalau hukum dasar untuk urusan dunia. Hukum asal urusan dunia boleh saja. Dia pakai petis nih mau muter-muter nih apa surbannya nih terserah. Mau muter ke lingkar leher ke diikat lagi ke turunkan lagi terserah kamu mau gayamu kayak gimana. Tasbih sampai segini. Mau pakai gamis turun sampai lutut kayak turun sampai kaki terserah. Yang penting nggak langgar aturan. Itu urusan apa? Dunia, bukan urusan agama. Makananmu sarapanmu apa terserah mau pakai tiwul kayak lauknya apa kayak nggak diatur. Kecuali makan makanan yang haram. Apa haramnya coba? Wah buat oseng-oseng semut misalnya. Wah nggak bisa Pak. Semut tuh haram. Gak bisa. Iya asalnya boleh namun ada dalil haramnya. Oh gak bisa kamu tambah-tambah lagi. Gak bisa buat itu haram. Lembut. Gitu gambarannya. Jadi kembali ke hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Macam-macam lagi. Dah itu azan. Sekarang faedah yang kedua. Yang paling afdal untuk azan takbirnya itu 4 kali. Ini pendapat kebanyakan ulama. Untuk takbirnya itu 4 kali. Karena ada tata cara yang lainnya lagi. Namun ini yang paling afdal. Dan ini yang di negeri kita terapkan. Kemudian faedah yang ketiga, lafaz iqamah dibaca 1 kali 1 kali. Kecuali apa tadi? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan Allahu Akbar itu jelas. Ingat ada yang biasa salah sebut, yang benar itu qad qamatis shalah. Mimnya jangan ditasydid. Bukan qad qamatis shalah. Oh, enggak ditahan di situ. Ya.
Mau biar fase ya tapi ngawur itu. Qad qamatis shalah. Wah, Bapak Eki ya cuma suara saja yang dia buat-buat. Ya orang ngerti tajwid ini. Enggak ada tasdid kok. Kalau enggak ada tasdid enggak boleh nambah. Jadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu. Iya kan? Nah. Terus faedah yang keberapa? 4. Pada azan subuh setelah hayya 'alal falah ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Berapa kali? 2 kali. Sebenarnya kalau dipanjangkan naumnya juga nggak masalah karena itu tuntutan tajwid. Nggak boleh disalahkan. Jangan nanti ada yang negur, wah kok kamu naumnya terlalu panjang. Bukan ini maksudnya suruh orang tidur. Karena ini tuntutan untuk baca. Karena mau panjangkan lanya ya nggak bisa, mau panjangkan tunya nggak bisa. As-sholatu gitu nggak bisa. Bukan di situ dipanjangkan, di belakang ini dipanjangkan. Naum. Iya kan? Khairum minan naum. Nggak bisa di depan. Wah kamu panjangkan depan tuh sholat yang harus lama biar orang itu nggak tidur. Oh bukan gitu Pak, ini beda lagi. Karena pernah saya azan kayak gitu ditegur orang itu waktu saya di Papua azan ditegur itu, kamu kepanjangan itu, kan cara bacanya kayak gini tuh Pak. Oh nggak boleh, ya harus as-sholatu khairum minan naum gitu aja, wes. Nggak boleh kamu panjang-panjang itu nanti orang pada tidur. Oh padahal bukan maksudnya kayak gitu juga. Memang tuntutan baca kok. Bahasa Arabnya tidur ya apa? Naum. Mungkin sebagai ingatan, jangan tidur-tidur tuh bangun cepat gitu. Nah tentang masalah as-sholatu khairum minan naum itu dibaca pada azan yang pertama atau dibaca pada azan yang kedua. Yang jelas gini, di kita kan azan cuma 1 kali. Iya kan? Azannya berapa kali? 1 kali, ya sudah bacanya di situ saja. Orang-orang kan pada tidur juga banyak di situ. Jadi nggak usah, saya nggak perlu bahas ini dibaca pada azan pertama atau azan kedua. Para ulama beda pendapat. Namun yang diterapkan di tempat kita azan subuh itu berapa kali? 1 kali. Iya kan? Iya. Sudah terapkan saja kalau gitu. Dibacanya pada saat azan subuh, pas waktu subuh itu masuk. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Ditambah as-sholatu khairum minan naum karena waktu subuh masih banyak yang tidur. Karena waktu subuh itu masih banyak yang tidur. Iqomah aja belum bangun-bangun. Kemudian faedah yang lainnya lagi, mimpi boleh diterapkan jika ada dalil. Mimpi boleh diterapkan jika ada dalil. Berarti kalau tidak ada dalil bagaimana? Haram. Nggak boleh. Dia tambah-tambah misalnya ini ya. Pada Muhammad dia tambah Sayyidina misalnya. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boleh? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya.
Walaupun dia dapat tadi dari apa? Mimpi. Orang soleh yang datang tadi nggak boleh. Maka faedah yang berikutnya juga, azan itu sifatnya tauqifiyah, mesti ada dalil. Azan itu sifatnya tauqifiyah, meskipun mesti ada dalil. Jadi mau tambah tadi satu kata saja, walaupun itu benar itu. Ya, Sayyidina itu artinya baginda kalau sebutan kita. Walaupun maknanya benar. Masukkan ke Muhammad tadi sebelum Muhammad. Dia keraskan lagi. Orang-orang mungkin, oh iya ya betul Sayyidina juga ya. Oh namun penempatannya nggak pas. Karena sifat ucapan azan itu apa? Tauqifiyah. Mesti ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Maka mimpi tadi, mimpi itu jadi dibenarkan jika ada dalil. Ini semuanya serba dalil ini. Maka kalau kita ngaji, kita itu kaji Quran, kaji hadis, kita tuh terapkan. Tujuannya kita membangun amalan-amalan ini berdasarkan dalil. Walaupun sekedar kita tahu saja. Awalnya tahu. Oh iya saya ngaji di Wara, diberitahu kayak gini. Dalilnya hafal nggak Pak? Oh saya nggak hafal. Yang penting saya tahu. Kan orang desa kayak gitu. Hafal dalil nggak? Orang hafal Pak. Namun paham nggak? Oh paham. Kemarin sudah diberitahu itu dalilnya pokoknya. Tanya aja ke Wara. Iya. Nah, gitu. Dia tanya, oh gitu ya. Iya, saya nggak hafal. Namun saya tahu itu ada itu dalilnya. Cukup kayak gitu. Yang jelas paham, nggak dituntut orang desa itu. Wah pokoknya kamu harus tahu kayak gini. Hadisnya dari siapa? Abdullah bin Zaid. Riwayatnya siapa? Riwayatnya gini. Oh enggak itu sembah wes sudah nggak mau ngaji lagi kalau kayak begitu itu agama itu. Ya. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Yang terakhir, ibadah tentu lebih baik daripada urusan dunia. Seperti apa? Tidur. Ibadah tentu lebih baik daripada urusan dunia. Maka kalau waktunya saatnya ibadah, lagi sibuk proyek, lagi sibuk kerja, lagi sibuk di kantor, lagi sibuk motong kayu, yang punya toko lagi sibuk di tokonya, apa yang mesti dilakukan kalau azan sudah tiba? Ya penuhi panggilan azan tadi. Tinggalkan itu yang dunia-dunia sementara waktu, nggak disuruh selamanya. Ditinggalkan sementara waktu untuk penuhi tadi panggilan azan. Apalagi sekarang kita sudah dimudahkan fasilitas itu, sholat musola ada di kantor-kantor coba. Nggak mesti keluar lagi coba, dimanjakan dengan fasilitas. Iya kan? Bisa berjamaah di kantornya sendiri. Ada di sekolah, berarti di sekolahnya sendiri. Di rumah sakit ada nggak? Wadah lagi di rumah sakit. Pantai? Wadah lagi. Gua mesti keluar dari Gesing itu, keluar cari dulu ke Bolang, cari lagi ke Warau, nggak ada itu. Dia sholat situ sudah ada. Dimudahkan lagi nih orang-orang Gunung Kidul kayak gitu loh, semuanya serba mudah. Paling mudah sekali. Dan kalau di luar sana cari berkilo-kilo lagi, nggak dapat. Hari Jumat, nggak dapat sholat Jumat. Kenapa? Masjidnya 20 km. Jauh sekali. Kita sudah dipenuhi fasilitas. Maka gunakan itu untuk benar-benar ya jaga sholatnya tepat waktu. Laki-laki itu berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada hadis Abdullah bin Zaid. Monggo jika ada yang bertanya. Kalau lagu nih, nada azan tengoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi ini wabarakatuh. saya tanyakan, mungkin ada hadis ataupun yang menguatkan bahwa azan Jumat itu 2 kali, namun ada yang 1 kali. Ada penerapan dari ini Pak Parjo, penerapan dari hadis Utsman azan 2 kali itu. Namun kalau yang sudah berlaku kayak gitu ya sudah. Di kelompok 1 kali ya sudah, 1 kali sudah cukup. Nanti kalau jenengan di daerah yang situ azannya 2 kali ya terapkan seperti itu, sesuaikan aja dengan masing-masing tempat. Karena ini kan sudah berlaku. Yang itu boleh, yang ini juga boleh. Yang azannya 2 kali ya silakan, yang azannya 1 kali juga silakan. Yang sudah kita terapkan sudah terapkan itu saja. Kecuali jenengan itu di Indonesia Timur azan semuanya 2 kali, ya terapkan kayak gitu. Jenengan cuma milih azan 1 kali malah jadi masalah. Nanti gitu. Terus yang berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya di luar tema Ya. tentang tempat sholat. Ada suatu rest area, tapi rest area itu kan belum ada penduduknya. Tapi itu sudah untuk sholat Jumat. Ini bagaimana hukumnya? Karena di tempat saya itu kan ada rest area, tapi belum ada penduduknya, terus untuk berjumatan. Padahal yang ada penduduknya malah mengikuti karena pahamnya mungkin imamnya satu paham, ada yang lari ke situ. Bagaimana hukumnya itu kan? Tempat Harusnya minta izin itu untuk dirikan jumatan di situ. Kesepakatan warga, kalau warga bilang itu nggak boleh ada jumatan, ya dia harus ngalah, nggak boleh ngotot. karena Itu nggak menghargai. Bukan sifatnya musola. ya, karena orang-orang itu memandang wah itu kan bagus masjidnya daripada yang warga. Nah itu kan kalau saya hukumnya bagaimana? Saran saya rembuk dengan Pak Duko, ya selesaikan masalah itu sampai ke KUA nanti diputuskan. Hukumnya itu musyawarah nanti. Saran saya malah nggak usah di situ, sama seperti di pantai-pantai misalnya suruh cari ke tempat warga. Karena syarat untuk sholat Jumat itu mesti dilaksanakan oleh para mukimin. Takutnya di situ semuanya musafir. Musafir nggak boleh sholat Jumat. Maksudnya nggak boleh dirikan sholat Jumat bareng-bareng, nggak boleh. Nggak dituntut juga untuk dia suruh sholat Jumat gitu. Jadi misalnya saya di kapal Pelni nih ya. Terus itu ada, ini semuanya kan musafir. Saya perlu sholat Jumat nggak? Enggak. Tapi kalau di Pelni itu didirikan sholat Jumatan. Iya nggak benar. Loh, saya itu sudah 7 kali sholat Jumat di Nggak benar. kapal kok. Karena bukan para mukimin. Sholat Jumat itu syaratnya didirikan oleh orang mukim. Musafir cuma ngikut saja, bukan mendirikan. Nah saya khawatirkan itu situ juga para musafir, bukan orang netap di situ. Orang musafir yang dirikan, nggak perlu. Cukup sholat zuhur. Jadi rembuk dengan Pak Duko, selesaikan masalah itu tadi. Cukup jadikan musola saja kalau saran saya. Terus yang kedua, Makanya lepas mimbar dari situ, nggak boleh ada mimbar Jumat. Saya kaget juga itu ada mimbar Jumat. ya, yang kedua kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sama-sama di masjid ya rest area, padahal itu masjid kita aja yang sering untuk sholat berjamaah saja malah tidak dipakai untuk sholat Id, misalnya tidak ada lapangan. Apa lebih afdalnya di masjid rest area atau di masjid kita sendiri kan? Di tempat panjenengan sendiri. Lebih memudahkan yang sepuh-sepuh juga. Maslahatnya lebih banyak. Itu kan cuma maslahat bisnis saja. Ya kalau Itu rembuk. Pak Nur. Nanti bilang Pak Nurdin. Ya kemarin tuh sudah saya bilang, saya habis dari kajian Ibu Bagus datang ke sana itu, kenapa Pak Nurdin
Ini kok malah orang-orang Pak Nurdin itu memutuskan sholat Idul Fitri Idul Adha di masjid rest area, padahal masjid kita aja yang ada penduduknya kok tidak dipakai. Saya Nah kalau itu mungkin gak terlalu masalah. Yang tadi yang masalah Jumatan. Masalah Jumatan. Kalau itu siar Pak. Kalau itu nggak apa-apa. Yang masalah itu Jumatannya. Jadi bilang itu, nggak usah ada mimbar di situ. Ya. terima kasih. Kasih masukan ke ini, ke Pak Dukunya, takmirnya. Saya nanti mau bicara itu. Sulit dikasih masukan Pak, karena yang mengurus masjid itu kan dengan kita itu lain paham. Jadi dipahamkan itu sangat sulit sekali. KUA bisa bertindak. KUA punya wewenang di situ. KUA punya keputusan, Pak Duku punya keputusan. Warga harus beritahu itu. Oh iya. Karena saya nggak setuju sebenarnya sholat Jumat di situ. Iya. Ya, jamaah tetapnya itu di tempatnya Pak Bibal di Sumber itu jamaah tetap. Pon, terus satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai azan tadi Ustaz. Untuk memasukkan jenazah ke yang lahat itu sampai sekarang itu masih diazani dan dihormati. Dan bagaimanakah cara kita mengingatkan dan agar tahu? Karena tempat saya itu biasanya Pak Rois Pak yang punya kewenangan tentang hal itu. Kalau saya mau mengingatkan itu ya kurang enak. Bagaimana caranya agar dia itu tahu dan bisa mengingatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seringkali saya dengar ada sebelum azan itu atau baca sholawat atau doa itu saya nggak tahu. Tapi itu sebelumnya itu ada 12 berdua, apakah ada tuntunannya? Sebelum tadi yang pertama saya jawab dulu. Yang pertama perlu pelan-pelan untuk memberitahukan pada Pak Rois. Karena Pak Rois sudah punya tuntunan tersebut sejak dahulu kala. Sejak nenek moyang. Ya, maka harus pelan-pelan. Mungkin dengan ngaji terbuka pikirannya untuk mengubah. Terus yang kedua tadi doa sebelum azan, tidak perlu langsung kumandangkan azan. Terus yang ketiga karena belum tahu dan belum ngaji Ustaz. Waktu tahun 94 itu tempat saya mendirikan masjid. Nah itu saya karena ya dulu itu saya yang dikatakan sebagai mubalik di dusun saya. Sebelum mendirikan itu waktu subuh itu saya setelah sholat subuh itu disuruh untuk mengadzani. Nah saya juga betul adzan. Ternyata setelah selesai adzan itu orang-orang pada datang ke tempat calon pimpinan itu, tapi bukan untuk sholat. Tapi untuk mendirikan masjid itu. Oh enggak perlu. Gimanakah karena sudah terlanjur? Ya sudah terlanjur ya saiki pun paham ya sudah. Memang terjadi sungguh Ustaz. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan Ahad pekan depan. Ahad pekan depan Ahad apa? Ahad Pahing. Ya. Ya, demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis dan setelah ini silahkan kerjakan sholat isyraq kali rakaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.